silaturahmi seperti ini, ya, sepanjang kita tidak mengambil hak orang lain, ya kita boleh menggunakan hak kita sendiri tanpa melukai orang lain. Bahkan saya pernah membaca satu buku, ya, ada hadis yang menyebutkan jangan sampai kemudian Anda memperlihatkan, ya, sesuatu yang Anda miliki, ya, kepada orang yang sedang tidak punya. Ya, masa wae nek ambune krungne tanggo-tanggone kon menehi, kan seperti itu. Ya, jadi begitu indahnya agama kita mengajarkan kita untuk qanaah. Ya, tapi saya juga mengakui bahwa level sederhana itu cukup, itu enggak sama untuk semua orang. Jadi please, ya, boleh kita punya gaya hidup, lifestyle sepanjang kuncinya panjenengan pegang. Saya bergaya begini, saya poin satu tetap kok pendapatan saya, pengeluarannya di bawah pendapatan saya. Karena kita punya way sendiri-sendiri, ya Bu, ya. Jadi silakan, tapi pilihan untuk hidup sederhana itu juga sudah diajarkan oleh Nabi kita. Bagaimana sederhananya beliau, ya. Tapi kemudian kadang-kala kita bukan Nabi gitu, ya. Kita kadang-kala begitu, ya. Kalau kayak gitu, suami saya kadang, nah sekarang lagi semangatnya nak melu gitu, katanya bilang seperti itu. Hidup sederhana itu apa? Adalah sesuai kebutuhan saja. Kebutuhan itu setiap orang tidak sama. Penjenengan putra 3 dengan putra kalih pasti pengeluarannya lebih banyak putra 3. Kenapa mboten? Iya, jadi kemudian kalau dipal itu kudu sakmene nggak bisa. Ini ada unsur perencanaan itu lentur, itu menyesuaikan. Tetapi prinsipnya adalah pendapatan itu jangan dihabiskan semuanya, gitu, ya. Oke. Dan selebihnya dimanfaatkan untuk orang lain yang membutuhkan, banyak yang membutuhkan, ya. Kalau kita punya harta yang lebih, ada batasan. Oh, saya suka dengan perhiasan, dengan sesuatu yang bling-bling seperti itu. Oh, ada nisabnya. Penjenengan dikaruniai misalnya penghasilan yang banyak seperti itu. Penjenengan juga kena namanya zakat penghasilan. Ya, jadi semua sudah diatur. Nah, sepanjang kita ikuti rule-nya itu tadi, insya Allah kita nyaman. Aturan-aturan itu kita ikuti, insya Allah nyaman. Ya, jadi selebihnya kita bisa manfaatkan untuk orang lain. Ya. Banyak cara untuk menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan. Ya. Anda tidak harus selalu mendapatkan semua yang diinginkan. Ini kalau versi yang lain, Bu, saya itu nggak bisa punya ini, bisa punya itu. Nah, kita harus tahu bahwa kita kadang-kala tidak selalu mendapatkan yang kita inginkan. Nah, di sini porsi kita harus bersabar. Kalau belum sampai, kita kadang sulit untuk menerima, kan? Nah, tapi perencanaan itu adalah salah satunya untuk bisa sampai ke sana. Saya belum bisa haji sekarang, waktu tunggu itu sampai atau belum, saya nggak tahu ya. Tapi seperti itu kondisi realnya. Maka ya sudah, saya mengupayakan hal yang lain yang itu sudah pasti kalau sampai pada umur itu seperti itu. Nah, jadi banyak hal yang kita bisa lakukan. Nah, supaya apa? Supaya kita tetap bahagia, tetap memiliki penghasilan dan bisa untuk memberikan bagian orang lain dari upaya-upaya kita untuk berbagi, sedekah dan seterusnya. Yang keempat, atur budget dengan sederhana. Nah, budget dengan sederhana itu berarti ibu-ibu sekali lagi harus bisa memisahkan want and needs, kebutuhan dan keinginan. Ya, butuh atau ingin. Tadi cerita sederhana. Kenapa harus ganti motor? Padahal ganti motor itu penjenengan kredit gitu. Nanti penjenengan mengatakan, oh tidak layak ini Bu Siti. Segera dilihat ketidaklayakannya di mana. Jangan sampai kemudian kita besar pasak daripada tiang karena untuk hal-hal di mana sebetulnya bukan kebutuhannya, tapi adalah keinginannya. Ingin nampak nyun sewu jiwane wong. Nah, rasa seperti ini saya yakin umum. Ya, apalagi kalau kita berada di situasi tertentu. Nah, rasa untuk misalnya tampil beda atau yang kita sebut dalam teorinya adalah lifestyle, gaya hidup. Ya. Wah, gengku mono kok. Nah, kelompok saya seperti ini. Nah, kadang-kala kita akan terjebak di arus yang seperti itu. Ya, tapi pesannya ya hati-hati saja, atur budget dengan sederhana. Pisahkan anggaran ke dalam beberapa amplop untuk setiap kebutuhan bulanan. Ini saya lakukan betul, ya. Saya tipe konvensional, jadi amplop itu masih ada. Oh, ini go
belanja gitu. Yang belanja itu karena saya meletakkannya dari dulu sampai sekarang di atas kulkas gitu. Jadi anak-anak ngerti ya, kadang-kadang juga mereka mengambil ya seperti itu, tapi ya tadi itu mungkin dia mau jajan, uang jajan sudah habis, kan sudah diambil. Tapi mereka tahu gitu ya, bahwa uang itu sebetulnya adalah untuk kebutuhan belanja. Ya dulu pada waktu masih ada ART di rumah, ART-nya juga saya beritahu bahwa ini adalah uang untuk belanja. Jadi juga untuk membuat semua anggota keluarga belajar jujur ya, untuk ngambil itu tadi ya. Kemudian amplop untuk kondangan, sumbangan dan sebagainya ya. Kemudian untuk proteksi kesehatan ya, ini bukan istilahnya bukan show off, tapi saya menyadari bahwa saya punya warisan atau degeneratif beberapa penyakit dari atas ya, saya percaya bahwa beberapa seperti DM, jantung, diabetes mellitus itu cenderung terwariskan secara genetis, maka kemudian saya proteksi kesehatan saya, sehingga kemudian saya menyiapkan insurans di luar yang resmi dari kampus saya mengajar. Jadi saya gunakan itu sebagai proteksi untuk kesehatan saya. Jadi bagian dari saya menjaga untuk kepentingan saya di masa yang akan datang. Jadi setiap bulan saya harus bayar premi, maka kemudian masuk dalam kebutuhan bulanan saya. Bayar premi, bayar angsuran, ini listrik, gas, air. Karena air kita juga bayar, gas juga beli, listrik juga bayar kan. Pra atau pasca bayar, pakai token atau materan sama aja kita harus bayar. Nah ini kita buat dalam amplop-amplop disimpan. Nah kenapa dulu bukan bapak-bapak, perempuan itu versi Jawa adalah daringan. Daringan itu tempat beras ya. Jadi rezekinya keluarga dari bapak atau mungkin dari berdua itu dikelola oleh ibu-ibu. Ya itu sebabnya saya percaya bahwa perempuan itu harus punya ilmu, harus punya knowledge, karena nanti bakalnya dia yang akan mengelola rumah tangga, dia yang akan mengelola keuangan rumah tangganya. Ya kita lihat bagaimana Siti Khadijah menjadi seorang perempuan entrepreneur pada zamannya. Ya, jadi kita dibebaskan seperti itu ya. Tadi ibu-ibu bisa banyak, saya yakin ada berusaha tadi yang dari Wonogiri, Banten Presto, ya Bu Titin sendiri dengan Mbak Tiara itu punya usaha ya, diberi nama dengan nama putrinya, saya tahunya barusan tadi ya. Pastikan pengeluaran bulanan tidak melebihi isi setiap amplop. Bu Siti, kalau ada amplop yang nggak kepake gimana? Nah, gimana yuk? Kan kita pondok-pondok nih bahasanya ya, untuk sumbangan gitu. Nah, kalau untuk sedekah bisa, ya boleh bahkan dianjurkan, ya. Nah, untuk apa? Untuk kebutuhan yang lain, tapi bukan memang diposisikan untuk subsidi silang. Lebih baik nanti kemudian di akhir bulan koreksi, masukkan di posisi tabungan atau untuk sedekah. Tapi kalau saya sedekah itu sudah di awal macam dengan tabungan tadi, ya penghasilan ya 2,5% ya sama dengan pajak saja. Saya kebetulan punya usaha juga ibu-ibu, jadi ya tetap bayar 0,5% ya pajak itu otomatis langsung ya, karena ini baru SPT-an ya untuk usaha yang di rumah. Yang kelima, jadikan pos pengeluaran yang pertama adalah tabungan. Oke? Tabungannya nomor 1, berapapun jumlahnya, usahakan untuk punya tabungan ini. Belum terlambat dan tidak ada kata terlambat. Untuk apa misalnya? Saya ingin nanti ya mungkin pergi umroh ya. Saya ingin ya sudah pernah kok pengen lagi gitu. Saya ingin memberikan sesuatu untuk anak saya. Orang tua kan seperti itu ya Bu ya. Ya pasti orang tua yang diberikan untuk anaknya pasti. Ya. Cucu, cucu. Karena kalau sudah punya cucu, katanya cintanya pindah ke cucunya. Maka kan Bu, kayaknya iya. Ya. Karena kalau cucunya dibentak itu yang marah itu bukan maknya, mbahnya. Bocah mbok sentani wae nduk saya ingat ibu saya seperti itu. Mbah kuwi gak minta mbah, cuma nadaku memang rada dhuwur. Yo padha wae. Sama aja katanya. Karena lain ya, orang zaman dulu itu lebih lembut lah dan menggunakan bahasa Jawa, jadi unggah-ungguhnya better ya. Dan kalau bahasa Indonesia itu kan kita setara. Dan kalau bahasa Jawa itu pasti ada unsur penghargaan kepada yang lebih tua. Paling tidak waktu timbal ibunya dalem eyang, kan seperti itu. Dalem ibu itu zamannya yo besti ya. Astana kan ya. Masak sama banyak ya besti gitu. Wah, orang disamoni ya. Itu nanti. Menabung tidak harus besar. Yang terpenting adalah keteraturan menabung berapapun jumlahnya. Monggo dimulai ya. Menabung pilihannya banyak
yang memimpikan, oh nanti saya mau nyawani anak saya paling muda orang antam telung graman bisa dicicil ke saiki. Simpan saja uangnya di tabungan, ya. Kalau di rumah gimana Bu Siti? Ya, kalau di rumah itu mungkin kita kadang suka lupa naruh, juga mungkin tidak lebih baik kalau kita simpan di bank, ya seperti itu. Monggo, terserah panjenengan. Atau mungkin yang sudah berhijrah, banknya pindah ke bank syariah, it's okay ya, karena ini juga platform untuk yang baik bagi kita untuk mensukseskan ekonomi syariah. Bayarlah tagihan segera mungkin setelah tagihan diterima. Cuma ibu-ibu ya, termasuk saya, kecenderungan ini perilaku secara umum ya, orang dimanapun sak donya. Kalau dengan pendapatan hawane kepengen cepet nggih, kok orang tanggal sijine ya. Kalau dengan pendapatan itu sukanya ingin cepet ya. Makanya kemudian pihak-pihak perusahaan tuh ngerti boleh kredit, tapi kalau kamu bayar lebih cepat ini ada potongan kayak gitu toh. Nah jadi prinsipnya kalau dengan penerimaan atau pendapatan kita itu maunya cepet, tapi kalau dengan pengeluaran itu kita sukanya nunda. Bayar SPP putrane tanggal 1 sampai 10 nggih, biar hariah seperti itu, ternyata wis ono tanggal 1 tapi kok di parengke putrane tanggal 9 atau tanggal 10. Kenapa? Wah, kalau nak dulu abang-abang dompet kata niki kula bahagia Bu. Nah, padahal duit ini sudah posting loh. Iya apa enggak? Ya, secara psikologis seperti itu Bu. Saya bisa cerita karena saya juga ngalami gitu. Pasti setiap awal bulan ada tagihan. Dulu sebelum token listrik itu saya ubah ke sekarang yang kita beri pulsa dulu itu kan masih pasca bayar gitu. Nah, itu pakai meteran, itu kan pembayaran 1 sampai 20. Ya, itu kenapa tidak dibayarkan tanggal 1? Padahal tanggal 1 sudah ada dana loh. Gitu. Kenapa kok saya tunggu tanggal 20? Tak pepet. Nah, yang punya pengalaman saya sama dengan saya, ada yang bisa menjelaskan kenapa? Diputer memangnya penjenengan spekulasi kok piye kok duitnya diputer. Ya. Nah, jadi secara tingguriane sebu gitu. Iya, pernah. Iya. Gua nek iki kecowo gitu, gua tak goleki liyane mana iso nek listrik kok. Suka seperti itu? Iya. Pemerintah ya terus ngerti, setelah terus makanya sekarang diberi opsi dibuat yang token bank dhisik. Saurunge ya aku ngomong dulu terus katanya pemerintah seperti itu. Ya. Oke, bayarlah tagihan segera mungkin setelah tagihan diterima ya, supaya setelahnya semua tagihan sudah terbayar, kita tidak akan pusing lagi karena ada hutang. Tadi di awal sudah dihitung, pengeluaran tidak boleh lebih besar daripada pendapatan, rencana pengeluaran harus dihitung, dirinci, dibuat dalam amplop-amplop, buat budget. Nah, maka setelah muncul tagihan, monggo segera disalin, ya, dibayarkan pada saat jatuh tempo sesuai dengan komitmennya. Yang ketujuh, ini rule yang harus diikuti. Jangan sampai kayak cerita di awal tadi, ada uang perempuan dan ada uang laki-laki. Banyak case karena kurangnya keterbukaan. Nah, jadi saya jadi konseling pernikahan kalau gini ya. Kurangnya keterbukaan dalam rumah tangga, bapak tidak terbuka dengan ibu, pun ibu juga sama, tidak terbuka dengan bapak. Itu nanti akan membuat komunikasi itu macet. Kalau macet, apa yang dilakukan? Golek saluran bener, cari yang lain. Nek macet mesti golek saluran liya. Pasti. Apakah pasti Bu Siti? Secara teori pasti. Itu. Wong ora macet besok golek-golek. Ya, apalagi kalau macet. Makanya komunikasikan terkait keuangan itu dengan membuat kesepakatan. Bu, napa mboten telat kula akad niku pun selangkung tahun mengker niku. Ya, akad jadi bacakan. Ijab itu membaca ya poin-poin janji, ya apa namanya Pak, yang membaca itu sifatli ya, ya. Nah itu morali Bu Siti, oh diterjemahkan saja sekarang, kalau lupa nggak perlu diulangi. Itu mengandung konsekuensi yang luar biasa hukum pernikahan. Salah satunya adalah hukum ketika sudah menjadi suami istri, kebebasan dalam banyak hal antara suami istri yang tabu,
yang haram jadi halal itu salah satunya terkait dengan kesepakatan pengelolaan keuangan. Nah, sehingga tidak muncul tadi, ibu juga punya duit itu, rasa khawatir. Dan lebih lagi kalau kemudian itu terwariskan itu seperti ini. Kita juga tidak ada komunikasi transparan dengan anak. Misalnya anak menginginkan sesuatu, ibu ya itu mungkin memiliki kadar cinta dan sayang, bentuk perlakuan yang berbeda. Mungkin ada sedikit yang diistimewakan. Rasa dia bapakmu dengan kowe, engkau ibu sing usaha. Ada pernah seperti itu? Dari yang kecil, ya tujuannya baik. Ibu ini nanti menjadi pelindung anak-anaknya. Anaknya diem-diem, direm-rem. Tapi mungkin ada cara yang salah. Monggo dikoreksi. Belum terlambat. Ya karena nanti ini akan kebawa. Si anak ketika nanti berumah tangga, dia akan menggunakan pola yang sama. Ini makanya yang namanya transgenerasi itu katanya Robert Malthus, seorang ahli di luar sana. Kalau mau merubah generasi itu, satu generasi itu harus entek sih. Sudah pernah dicoba, mau aku kan coba. Sudah pernah ada pada cerita agama kita. Masih ingat ceritanya Nabi Nuh? Bagaimana ketika sebelum naik Batra dilakukan seleksi yang luar biasa. Ya, bahkan istrinya saja istri beliau, istri Nabi loh, orang katut kok. Iya, nggak katut kan? Berarti kan ada seleksi siapa yang nanti akan diharapkan di tanah harapan itu ketika setelah banjir, setelah ada badai dan tsunami itu tadi, kemudian akan muncul generasi baru. Skenario Tuhan sudah sangat demikian sempurna, tapi ternyata masih muncul generasi berikutnya. Dan itu sudah banyak. Makanya ketika Robert Malthus mengatakan untuk membuat generasi baru yang baik, generasi yang sebelumnya harus dihabiskan dulu, itu masuk akal. Tapi ternyata dalam skenario Gusti Allah tetap belum, yang sudah sangat dengan fit itu masih ada sesuatu yang salah. Apalagi kalau skenario manusia. Maka tadi kesepakatan istilahnya transparansi dengan bapak ibu sangat penting ya. Jadi jangan sampai kemudian tiba-tiba datang ke rumah ada yang kasih tagihan, saya nggak tahu apa-apa. Nah, pernah seperti itu? Buatan ngertos kulo niku bapake, engko bapake marah ibune yo. Nah, nggak bisa. Kita bukan sedang main pingpong ibu-ibu ya. Rumah tangga itu ada permainan juga, tapi bukan main pingpong untuk urusan keuangan. Ya, istri mengetahui kemampuan suami, suami mengerti kebutuhan rumah tangga istri. Ya, dan saya sangat yakin setiap suami itu ingin membahagiakan istrinya dan keluarganya. Saya sangat yakin. Tetapi mungkin ada yang perlu kita lakukan koreksi. Kita perlu perbaiki, salah satunya adalah mengkomunikasikan soal keuangan. Karena tadi, kalau komunikasi ini mampat, kecenderungannya adalah cari saluran baru. Dan kejenengan saya yakin mungkin belum pada posisi siap kalau ada saluran baru yang nanti lebih unggul daripada panjenengan. Ya, saya tidak medeni, tetapi mari kita kemudian saling memperbaiki. Salah satunya adalah dengan membuat ya kesepakatan antara suami istri. Pak, ini kita sebentar lagi yo pengen mantu lho. Besok anak kaya yo dilamarke. Iki bocah jelas lulus SMA. Arep kuliah ning dan sebagainya belum telat. Sing dienggo cadangan apa? Nek ngantek ora ketompo ning gone kene. Bocah iki pengen ning dan sebagainya. Nah, itu pembicaraan antara suami istri yang saya yakin harus dilakukan secara terbuka ya. Jadi seingin apapun ibu ketika tahu bahwa kemampuannya cuma sekian, maka keduanya akan saling menyabarkan diri. Ya, sabar ya, ini belum. Kok ini nek ana iki kok timbul kono lagi gitu ya. Jadi supaya tidak muncul duit lanang dan duit wedok. Itu. Kita juga nggak boleh pelit ke suami. Ya. Meskipun secara umum ya versi bapak-bapak itu duit nek wis mlebu iki metune angel. Nggih, Pak. Tak titeni gitu. Kalau saya bilang tak titeni Agus, mlebu metune angel. Gitu. Gitu, secara umum begitulah ya. Cuma nanti tingkatnya penjenengan sesuaikan sendiri. Kata kuncinya apa? Transparan, komunikasikan soal keuangan. Istri mengetahui kemampuan suami, suami memahami kebutuhan rumah tangga yang dikomandani oleh istri. Ya, yang pegang uang itu di mana-mana perempuan.
ibu rumah tangga, kepalanya bapak. Baik juga bila suami dan istri bisa saling terbuka mengenai keuangan dan pendapatan. Ini juga harus dilakukan komunikasi dalam hal keuangan, supaya nanti kita juga, istri itu adalah pakaian suami, suami juga pakaian istri. Mosok bapak-bapak kumpul sama temennya, istilahnya tidak bisa menunjukkan ya bahwa oh ini saya itu tidak dalam koridor, tidak punya uang gitu ya. Artinya untuk mereka bersosialisasi, bersilaturahmi ya perlu untuk dalam tanda petik kos